Nah, kalau FTA itu kejadian ekstrim banget. Jadi dia biaya operasionalnya kan besar. Ya. Dan dia melakukan banyak eksperimen. Jadi dia menggunakan kas perusahaannya, dia menggunakan dana membernya untuk eksperimen dan untuk menjalankan perusahaan. Oscar Darmawan. Kita udah lama banget nggak ketemu ya. Iya, sudah kita saya dari tahun 2010 ya kenal 2010 ya. Custom ya. Saya ini dibantu sama Oscar di digital marketing ya. Siap. Thank you. Custom. Ini Oscar ini orang yang berjasa dalam kehidupan top coach Indonesia. Kalau buat saya sosok Custom ini orang yang membantu karir saya di Jakarta awal-awal menjadi lebih solid. Rasanya kalau nggak ada Custom, karir saya di Jakarta bakal sangat berat sih. Jadi begitu saya diundang sama Custom, saya langsung sesibuk apapun saya harus sempatkan. Gitu. Wis, apa yang terjadi Oscar waktu itu? Ceritanya gimana? Karena saya kan nggak tahu. Jadi kalau kita bicara waktu itu saya baru mengawali karir saya kan pertama di Singapura ya. Betul. Sebagaimana Custom tahu. Kemudian setelah dari Singapura saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Ya. Membuat usaha di digital marketing di software house. Nah, waktu saya kembali ke Indonesia waktu awal-awal kan saya perlu memiliki sebuah partner, memiliki rekanan. Kemudian karena mungkin sudah takdir kita kan bertemu ya. Kemudian kita saling support. Waktu itu kita di program-programnya Top Coach Indonesia. Yes. Makanya nama Top Coach itu buat saya begitu mengembang gitu. Nah, kemudian tahun 2013 saya mulai aktif di kripto, aktif di Bitcoin. Makanya kemudian saya memutuskan fokus ke blockchain, fokus ke Bitcoin ya waktu itu. Makanya Custom sempat tanya sama saya, rencananya ngapain mau ke startup gitu kan ya, tapi kita memutuskan untuk benar-benar pindah haluan fokus di bidang blockchain ini. Keren. Dulu Oscar tuh ngejelasin saya tentang Bitcoin, gue nggak ngerti sama sekali. Tapi akhirnya saya beli koin juga waktu masih harga 7 juta. Oh oke. Wow. Masih 7 juta, jadi tapi dijual lalu kemudian dipakai duitnya buat jalan-jalan ke Jepang. Oke dong, yang penting profit. Oke banget. Ya. Nah, Oscar, jadi masa kecil Oscar gimana dan bagaimana bisa sampai punya bisnis di Singapura? Kalau bicara tentang masa kecil, pertama kali saya kan dari keluarga yang cenderung menengah ke bawah. Karena usaha orang tua saya, usaha ayah saya itu dia tuh mengawali karirnya pertama kali mulai dari benar-benar bawah sih. Jadi kalau kita bicara apa yang terjadi pada kita sekarang kan banyak terpengaruh oleh faktor orang tua ya. Makanya kita nyebut orang tua itu adalah privilege, ya kan. Cuma sayangnya di karir saya orang tua saya tidak memberikan saya privilege yang lebih gitu. Karena memang beliau adalah orang Sumatera, orang Palembang, dia berangkat ke Pulau Jawa, sekolah di De Brito waktu itu. De Brito, jadi ayah saya juga tipe yang sama kayak saya waktu sekolah dulu, gondrong-gondrong gitu. Karena De Brito kan sekolah yang membebaskan anaknya gondrong ya. Tapi sayangnya beliau putus sekolah. Putus sekolah karena faktor ekonomi, sehingga dia mulai karirnya jadi supir, kemudian jadi manajer, akhirnya naik sampai jadi manajer penjualan. Terus kemudian setelah itu dia mencoba membuat usaha. Tapi sangat berat, benar-benar berat, sehingga akhirnya ekonomi keluarga kita agak terpukul cukup jauh. Makanya kita sempat merasakan dulu harus kadang-kadang dapat kiriman baju dari saudara-saudara, dapat kiriman mainan-mainan yang, karena kalau saya waktu saya kecil saya jarang sekali beli mainan sih, jadi selalu dapat kiriman, beli baju juga setahun sekali, jadi kayak seperti benar-benar waktu Imlek tuh waktunya beli baju gitu. Ya culture seperti itu. Nah kemudian ayah saya bisnis tapi mulai akhirnya agak berkembang waktu saya mulai SMA ya, mulai agak SMA bisnisnya mulai agak berkembang. Nah waktu agak berkembang itulah kemudian ayah saya memaksa saya untuk kamu harus coba kuliah di luar negeri. Biarpun sebenarnya kalau saya lihat kondisinya agak belum waktunya gitu untuk memaksakan anak kuliah di luar negeri. Dan di satu sisi sebenarnya saya kan punya mimpi ya. Saya punya mimpi untuk sekolah kedokteran. Karena gini-gini saya cukup pinter gitu di sekolahan gitu. Jadi saya yakin saya bisa dapat beasiswa kalau di Indonesia. Dan saya mimpi saya kan dulu jadi dokter. Karena saya kan juara biologi buat Jawa Tengah lah. Ya cukup bagus lah.
Nah, tapi kemudian ayah saya nge-push saya, kamu harus coba kuliah di Singapura. Karena dia melihat saudara-saudara yang kuliah di Singapura itu networknya cukup terbuka dibandingkan kalau kuliah di dalam negeri. Makanya kemudian ayah saya memutuskan saya harus kuliah di Singapura. Saya didorong dengan uang pas-pasan, kemudian saya kuliah di Singapura. Tapi memang ternyata kuliah di Singapura itu membuat cakrawala hidup saya lebih luas. Karena networknya lebih besar. Biarpun pendidikan saya nggak terlalu bagus di sana, tapi bisa dikatakan itu membuat pondasi saya lebih solid. Kuliah jurusan apa ya di Singapura? IT. IT. Nah, ini agak melenceng nih karena saya kan sangat menyukai biologi ya. Iya, mau dokter ke IT. Betul. Karena kalau kita lihat edukasi saya itu saya cuma pernah menang lomba dua jenis lomba. Saya juara biologi hampir setiap tahun saya menang. Di level kota, level provinsi saya menang. Tapi kalau juara komputer itu cuma sekali. Juara nasional kedua waktu itu. Karena saya cuma menang di 2 lomba itu, saya memutuskan mungkin selain biologi bakat saya di IT gitu. Oke, emang pinter orangnya. Oke. Akhirnya makanya saya masuk ke IT karena itu second option saya. Wah. Karena kalau di Singapura saya nggak mungkin biologi, nggak mungkin dokter. Karena saya belajar Singapura pun nggak bisa dibawa ke Indonesia. Nggak bisa dibawa ke Indonesia, betul. Nah, jadi setelah dari Singapura sempat kerja atau? Nah, waktu saya selesai lulus kuliah di Singapura, kemudian saya kerja dulu. Saya sempat kerja sebentar, benar-benar sebentar, 3 bulan soalnya. 3 bulan? Dipecat soalnya. Perusahaan apa tuh? Itu perusahaan IT. Oh, perusahaan Jadi, IT juga. Jadi di tahun 2007 begitu saya kuliah selesai, saya coba kerja 3 bulan. Somehow kan ilmu yang kita dapat di kuliah nggak selalu bisa kita terapkan di dunia nyata kan. Benar. Nah, waktu kita mulai kerja, ternyata dalam kurun 3 bulan itu saya membuat banyak kekacauan. Kekacauan di sini, di sana, data ke-delete, lain sebagainya. Ya, terus akhirnya bosnya menyerah, sudahlah kamu kayak nggak bisa di sini. Gitu. Ya, tapi kemudian saya keluar dengan sedih. Tapi di bulan terakhir saya mencoba buat opportunity, di mana saya nawari bos saya itu, bos saya kayaknya memang nggak bakat di dunia kerja, tapi saya tahu saya punya talent yang lebih di bidang lain. Gimana kalau kemudian saya pulang ke Indonesia aja, saya buka usaha. Saya buka usaha untuk merekrut programmer di Indonesia yang lebih hebat dari saya. Oke. Ya, untuk menjadi tenaga kerja perusahaan Singapura itu, perusahaan outsourcing lah, perusahaan outsourcing IT. Nah, bosnya setuju, kemudian saya pulang. Saya merintis perusahaan itu. Itu tahun 2007. 2007 tuh ya? 2007. Nah, tapi usaha itu berkembang sekitar setahunan lah. Waktu itu setahunan, 2007. Kemudian tahun 2008 saya memutuskan kembali ke Singapura. Oke. Karena saya melihat sepertinya Indonesia belum begitu bergerak di sektor IT-nya. Dan ada satu masalah dengan ayah saya lah. Karena ayah saya merasa dia sudah mempertaruhkan semua uangnya untuk mensekolahkan saya, tapi kok jadinya cuma seperti itu gitu. Oke. Nah, akhirnya setiap hari saya crash sama ayah saya. Karena saya tinggalnya masih bareng kan waktu itu. Setiap hari ayah saya melihat saya bangunnya siang gitu. Terus kemudian ke kantor. Kantor saya waktu itu di warnet lagi. Kantor di warnet? Di warnet, karena saya nggak punya uang. Kan kalau kita baru selesai kuliah, kemudian kerja 3 bulan, mau nabung berapa banyak sih? Betul. Ya. Akhirnya waktu pulang tahun 2007 itu, uang yang saya punya satu-satunya saya pakai untuk ngontrak warnet. Nah, mungkin dalam pikiran ayah saya adalah saya setiap hari main ke warnet kali. Main game gitu ya? Main game kali, atau ngapain gitu kan. Padahal saya warnet itu saya sewa setiap bulan, saya sewa berapa juta gitu. Saya hitung lebih murah daripada saya sewa tempat. Beli komputer, internet, dan sebagainya kan mahal kan. Iya. Jadi saya hire tim saya taruhin di warnet semua. Wow. Mungkin ini sekarang konsepnya co-working. Ini co-working space ya, zaman dulu ya. Zaman dulu nggak ada kan. Nggak ada. Tahun 2007 kalau kita mau buat kantor harus sewa tempat. Bener, harus beli ini, harus ini. Kalau investasinya sangat mahal sekali ya. Kalau sekarang enak banget. Nah, cuma akhirnya setahun itu setelah berkantor di warnet, akhirnya ayah saya setiap hari mencecar saya terus-terusan. Wah, saya nggak tahan. Saya pikir, sudahlah, saya kontak lagi bos itu. Saya bilang sama dia, bos, saya nggak sanggup nih. Ini timnya biar jalan gitu aja. Kita ambil manajernya. Saya kembali ke Singapura aja gimana? Saya bilang sama dia,
Tapi saya tahu kalau dulu saya dipecat karena saya kurang kemampuan, tapi saya yakin kemampuan saya sekarang sudah better. Tolong dong ambil saya kembali, saya bilang gitu kan. Dengan bos yang bersama tuh. Dengan bos yang memecat sama. 3 bulan itu. Betul. Terus dia bilang sama saya, loh sekarang sudah punya tim yang bagus, sudah punya semua jalan, kenapa kita perlu kamu gitu kan. Saya bilang sama dia, saya tahu makanya Anda cukup bayar saya $500. Tapi untuk bulan pertama aja. Tapi setelah bulan pertama lewat, tolong gaji saya di atas 3.000. Oke. Jadi saya buat dia untuk melihat saya apakah sebulan pertama worth it capable atau enggak. Capable apa enggak. Karena kalau kita kerja kan yang dibeli adalah kemampuan kita. Betul. Nah, bos itu kemudian mempertimbangkan. Mungkin dia mikir, ya sudahlah tenaga kerja sebulan hampir gratis kan. Ya. $500 Singapura kan nggak dapat apa-apa ya. Kita mau sewa kamar buat ngekos aja di Singapura hampir $700, $800. Jadi saya pakai uang saya buat sebulan itu benar-benar kerja rodi lah. Kerja rodi ya. Kerja rodi. Mana benar-benar bosnya memperkerjakan saya rodi lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam setiap hari. Karena mungkin dia balas dendam karena dulu banyak data yang ke-delete sama saya. Banyak data ke-delete. Karena saya bagian server kan dulu. Nah akhirnya saya kerja di sana selama sebulan, ternyata dia sangat impress sama saya. Nah saya kerja sama dia selama sampai tahun 2010. Bagian apa jadinya waktu itu? Saya mulai dari IT, karena dia naruh saya bagian paling bawah kan, IT support. Terus kemudian naik, akhirnya dipercaya jadi BD. Kemudian akhirnya saya dipercaya untuk memimpin perusahaan itu. Karena di tahun 2009 akhir dia tuh banyak sibuk di spiritual. Banyak sibuk di spiritual, pergi ke Cina, bermeditasi, lain sebagainya. Tapi somehow akhirnya di tahun 2010 itu dia mengalami psikologis problem. Masuk rumah sakit jiwa akhirnya. Bukan pencerahan ya? Bukan. Ternyata waktu dia terlalu banyak bermeditasi, dia akhirnya kena skizofrenia. Mungkin bawaan ya. Jadi kena skizofrenia. Jadi saya ingat di akhir-akhir dia berkarir itu saya menemani akhir-akhir dia waktu kena skizofrenia. Jadi waktu kerja tiba-tiba bisa dia akan ngelihat hantu gitu. Ngelihat hantu dia langsung lepas laptopnya, dia langsung baca mantra-mantra, lari keluar. Waktu dia lari keluar itu karena saya adalah wakil dia, saya terpaksa ngikutin dia gitu. Bukan terpaksa sih, karena saya juga saya punya ikatan sama dia lah. Dia seperti ayah saya, seperti mentor saya pertama di Singapura. Saya ikutin dia, dan di dekat tempat kerja saya dulu ada kolam renang kan. Dia lompat, dia lari ke bawah membaca mantra gitu, bener-bener kayak film Cina zaman dulu yang film Cina horror. Dia lompat ke kolam renang, saya ikutan lompat. Karena kalau saya nggak ikutan lompat, saya takut yang pertama dia tenggelam. Yang kedua takut yang sekitarnya tuh khawatir gitu kan. Sampai kemudian kedatangan dokter rumah sakit jiwa lain sebagainya buat bantuin dia dirawat. Itu detik-detik terakhir. Dia masuk rumah sakit jiwa. Kemudian setelah dia masuk rumah sakit jiwa, saya bantu menjaga perusahaannya berjalan dengan lancar. Terus kemudian partner shareholder yang lain datang mengambil alih perusahaan itu. Kemudian saya serah terima sama mereka, dan sebenarnya saya nggak bisa cocok dengan partnernya itu. Kemudian saya memutuskan ke Indonesia. Balik ke Indonesia. Itulah ketemu kita ya. Betul. Kemudian kita ketemuan di sana. Mantap. Jadi dulu tuh Oscar ini sering kasih sharing di setiap workshop Top Coach Indonesia. Pokoknya ada workshop, Oscar sharing, cerita soal dulu ada agency ya. Betul. Agency, dan ada beberapa, pokoknya kerjanya keren lah. Terus ada komunitas digital marketing juga kan? Betul. Ya, jadi kita juga yang salah satu yang merintis komunitas zaman dulu namanya AdSense Indonesia. AdSense Indonesia. Jadi kalau semua orang yang belajar internet marketing pasti ke AdSense Indonesia. Ke situ ya. Betul. Jadi ada 2 komunitas besar zaman dulu di Indonesia. Satu Kaskus yang buat ngobrol-ngobrol santai. Satu lagi AdSense Indonesia yang orang-orang belajar internet marketing. Nah, AdSense Indonesia ini kemudian rebrand menjadi Ads.id. Tapi sekarang dengan adanya zaman berubah, nggak lagi forum banyak, Ads.id lama-lama juga menghilang dengan sendirinya. Oke, udah nggak ada lagi sekarang ya. Kita sampai dulu pernah diundang ke kantor Google Singapura. Karena dilihat sebagai salah satu komunitas besar. Iya. Itu salah satu yang kita rintis selama saya masih di Singapura bareng teman-teman lain sebagainya. Ini cerita nggak saya juga nggak tahu nih cerita beliau nih. Ya, kita udah kenal udah lama, tapi cerita ini benar-benar nggak
nggak kebayang gitu Oscar itu seperti apa. Lalu sampai ketemu Bitcoin itu ceritanya gimana? Kemudian di tahun 2012, saya kan waktu buat software house, buat digital marketing itu kan saya berpartner dengan William Sutanto. Saya berpartner sama dia itu dari usaha yang pertama dari tahun 2008. Oke. Dari yang saya rintis pertama kali tadi. Oke. Yang sebelum saya kembali ke Singapura lagi. Nah, waktu saya berpartner sama dia selama dari tahun 2008 sampai tahun 2012, dia itu fokus di usahanya kan dan di internet marketingnya. Tapi kemudian di tahun 2012 dia mulai kenal dengan namanya Bitcoin. Dari situ dia mengenalkan ke saya. Dia pertama kali ngenalin ke saya Bitcoin, saya agak ragu-ragu. Saya pikir, apa ini Bitcoin gitu. Karena pengalaman saya di waktu saya sekolah, saya itu mengenal dengan berbagai e-money. Waktu itu ada zamannya Liberty Reserve, ada zamannya ikut. Itu semua scam. Iya. Benar-benar scam. Jadi akhirnya ditutup FBI lain sebagainya. Jadi pendekatan saya pertama kali adalah skeptis sama si William. Saya mengatakan bahwa kalau Bitcoin itu mungkin nasibnya akan sama dengan semuanya ditutup oleh FBI. Iya. Sebelum saya mempelajari sistemnya. Kemudian tapi William begitu persuasif. Dia begitu menceritakan bagaimana, bahkan dia membuat blog bernama bitcoin.co.id. Iya. Itu blog pertama Bitcoin di Indonesia. Nah, kemudian saya baca-baca, saya pelajari, saya tertarik. Nah, pada suatu titik dia mengatakan bahwa dia mau ke Cina untuk mempelajari Bitcoin, untuk mempelajari cara kerjanya dan lain sebagainya. Nah, waktu itu tahun 2013, saya bilang sama dia, wah, sepertinya memang ini sangat menarik nih, Will. Ayo kita ke Cina sama-sama. Nah, padahal dia mengatakan ke saya itu 3 hari sebelum dia berangkat ke Cina. Jadi dalam hari itu juga begitu dia bilang ke saya mau ke Cina, saya langsung urus visa juga, saya urus tiket, saya bilang sama dia, ayo deh kita berangkat sama-sama. Ya, saya juga ingin ikut mempelajari, ingin tahu lebih jelas. Karena waktu itu kalau kita bicara Bitcoin, kalau kita mau bicara Bitcoin, cuma ada 2 negara yang bisa kita pelajari. Satu Cina, satu US. Karena selain dari 2 negara ini, Bitcoin nggak terlalu eksis gitu. Cina waktu itu sudah ada BTC Cina, sama Huobi baru mulai. Nah, kemudian saya sama William pergi ke Cina kita. Selama beberapa hari di Cina itulah kemudian saya bilang sama William, Will, ini kayak emang bisnisnya menarik, bagus banget. Di mana ke China belajar sama siapa? Di Guangzhou. Kita ke Guangzhou. Terus? Guangzhou kita ngelihat sistemnya gimana, kita ngelihat jadi waktu itu bank. Dalam rangka melihat miningnya atau gimana? Ketemu siapa di sana? Kalau kita lebih ke exchange. Oh, dari awal sudah ke exchange. Kita nggak ke mining. Oke. Dari awal kita mempelajari cara kerja arbitrasi, cara kerja trading, terus kemudian bagaimana exchange di Cina berjalan dan lain sebagainya. Jadi saya kemudian sama dia, saya mengatakan sama dia, Will, daripada cuma buat blog, daripada cuma buat pertukaran Bitcoin seperti itu, gimana kalau saya partneran sama kamu barengan, kita partneran sekali lagi barengan di bisnis ini, kita besarin sama-sama supaya ini menjadi benar-benar startup yang bisa mengelola perdagangan Bitcoin di Indonesia, se-Indonesia. Jadi saya ajak itu, terus kemudian William mengatakan, oke, why not? Sekalian aja kita terjun ke dalam. Nah, kemudian saya dan dia memutuskan, oke, kita sama-sama terjun ke dalam, kita lepas semua bisnis yang lain. Jadi agensi segala macam dilepas. Ya, makanya terpaksa, waktu itu saya bilang sama custom kan. Iya, ini saya udah nggak lagi di sini. Iya. Udah dilepasin ke si Erwin ya. Betul, iya, makanya saya waktu itu saya kebingungan, paling kebingung bicara sama custom. Karena kita kan berpartner di banyak pihak kan. Benar. Dan saya nggak ada pilihan, karena waktu itu kalau saya nggak full di Bitcoin juga berbahaya buat Bitcoin. Betul. Karena yang jadi masalah, ekosistem di Indonesia untuk Bitcoin belum ada saat itu. Yang pertama belum ada. Yang kedua, yang kendala terbesar ekosistem Bitcoin saat itu adalah gray area saat itu. Betul. Kalau kita bicara gray area, artinya ada kemungkinan kalau kita nggak melakukan dengan hati-hati, kepolisian bisa memandang ini sebagai sesuatu yang negatif. Betul. Kalau kepolisian memandang ini negatif, ini semua perusahaan bisa dipandang negatif. Betul. Kan nggak lucu juga kalau misalnya trading Bitcoin dianggap seperti judi online gitu kan. Benar. Apalagi dulu sempat di Bali itu belanja bisa pakai Bitcoin. Oh, itu kerjaan kita itu. Jadi itu salah satu campaign kita dulu. Ada logo-logo Bitcoin di mana-mana. Iya, itu dulu kita nyebutnya Project Bit Island.
Gila nih si Oscar nih. Jadi kita keren. bikin project internasional bernama Bitcoin Island. Kita mencoba mengkonvert Bitcoin Bali menerima Bitcoin sebagai pembayaran, tapi semua settlementnya tetap rupiah loh. Jadi jangan salah paham, settlement tetap rupiah, cuma bisa dibayar pakai Bitcoin. Nah, cuma sepertinya regulator belum siap. Siap. Biarpun sudah banyak hotel bintang 5, restoran, tour terima pakai Bitcoin, langsung waktu itu dari Bank Indonesia mengatakan tidak boleh. Sistemnya gimana kok bisa? Jadi hotelnya itu harus punya akun di Indodax atau di bitcoin.co.id dulu kan? Dulu bitcoin.co.id punya satu sister company yang membantu menghandle pembayaran dari Bitcoin otomatis jadi rupiah. Oh. Auto conversion. Jadi hotelnya nggak pusing. Oke. Semua transaksi tetap rupiah. Harga bookingnya tetap rupiah. Tapi begitu orang bilang bayar Bitcoin, itu diklik berubah jadi Bitcoin. Oke. Bitcoin dibayar berubah jadi rupiah lagi. Jadi untuk hotel nggak ada resiko apapun. Oke. Nah, cuma niat baik kita itu yang ngundang banyak turis datang, banyak orang Bitcoin tinggal di Bali, sepertinya nggak dapat dukungan dari pemerintah saat itu. Kemudian terjadi malah semua hotel dan restoran didatangi oleh kepolisian. Iya. Karena waktu itu BI ya, belum OJK tuh. Memastikan bahwa tidak ada pelanggaran kata mereka. Benar. Tapi nggak ada yang ditahan sih, nggak ada yang ditahan. Cuma itu agak stressful buat kita. Karena itu kan awal-awal kita mulai berjalan ya. Benar. Belum waktu kita ada kejadian terorisme segala. Kan kita sempat ada satu kasus terorisme yang cukup besar itu. Ada bom yang meledak lain sebagainya. Mereka minta tebusan pakai Bitcoin. Jadi itu awal-awal bitcoin.co.id berdiri itu sangat stressful. Hebat ya. Tapi beliau ini memang dari awalnya udah dalam pengetahuan tentang Bitcoinnya, jadi punya confident bahwa Bitcoin ini memang akan long term ya, Oscar ya. Ya ini kan karena dimentorin sama Kustom. Jadi kalau tapi bisnis, gue kalau ditanya Bitcoin gue nggak ngerti malah kripto nggak ngerti. Oke. So jadi sekarang ini ganti Indodax kenapa? Ya, jadi kalau lebih keren bitcoin.co.id. Ya memang lebih keren bitcoin.co.id. Kita juga sangat happy banget dengan nama bitcoin.co.id. Apalagi kita kan ada Bitcoin Indonesia lain sebagainya kan. Nah tapi problemnya kalau kita sudah bicara pemerintah ya, kita sudah bicara hubungan dengan Kementerian Perdagangan, hubungan dengan Bank Indonesia khususnya, hubungan dengan OJK. Kalau perusahaan kita namanya masih Bitcoin Indonesia, mereka tuh anti banget. Benar-benar anti, karena dianggap kita mendukung mata uang di luar rupiah. Iya. Karena dianggapnya currency ya. Betul. Yang pertama itu. Jadi yang kedua, kita kan sudah mulai memperdagangkan selain Bitcoin. Kita ada memperdagangkan Ethereum, memperdagangkan dulu ada Dogecoin, ada Ripple, ada Stellar lain sebagainya. Ada cukup banyak token-token itu. Makanya kemudian kita memutuskan ya sudah memang kita waktunya ganti nama nih, daripada hubungan kita dengan pemerintah jadi jelek. Karena statusnya saat itu adalah tanpa dukungan dari pemerintah, ekosistem ini bakal ambruk sampai Indonesia. Jadi kita terpaksa mengsacrifice, kita mengganti nama menjadi Indonesia Digital Asset Exchange. Indodax. Oke. Ya, kita singkat Indodax. Ya. Yes. Dimana kita dari situlah hubungan dengan Bank Indonesia, dengan Kementerian berjalan lancar. Oscar, Bitcoin itu kan decentralized, sifatnya kan desentralisasi. Ya. Dan kalau desentralisasi seharusnya tidak, kalau ada intervensi dari regulator, intervensi dari korporasi besar, banker, itu akan membuat ya agak kacau gitu kan. Tapi kan makin hari Bitcoin ini, kita bicara Bitcoin ya, kita nggak berbicara koin-koin lain yang sudah ada jelas-jelas, misalnya Ethereum itu backgroundnya siapa, kemudian siapa, Solana dan seterusnya. Tapi Bitcoin ini kan memang nggak ada pemiliknya kan, ya, dalam tanda kutip si Satoshi itu kan nggak ada yang tahu. Lalu kemudian mulai diregulasi, diberi regulasi itu, menurut Oscar ini akan baik atau buruk buat Bitcoin? Kalau kita bicara mengenai Bitcoinnya kan ada decentralized finance ya, protocol finance, di mana sebenarnya jaringan Bitcoin tidak perlu untuk diregulasi siapapun. Ya itu kita sepakat. Karena adanya regulasi dan tidak adanya regulasi, Bitcoin tetap bisa digunakan. Ya. Orang mau bikin wallet Bitcoin nggak perlu ada regulasi apapun. Orang mau transfer bisa jalan tanpa ada siapapun. Karena sistemnya kan
desentralized. Ya. Tapi pada saat kita bicara mengenai Bitcoin bersentuhan dengan mata uang fiat, Ya. ya, yaitu di exchange, itu perlu ada regulasi. Kenapa? Karena fiatnya ini ada regulatornya. Ya. Rupiahnya ada regulatornya. Rupiah itu kan di bawah Bank Indonesia. Betul. Sebagai pihak yang mengeluarkan, sebagai pihak yang penjamin, rupiah memiliki nilai. Ya. Makanya kalau kita sudah bicara itu ya mau nggak mau, perusahaan yang mempertemukan antara rupiah dengan Bitcoin harus ada regulasinya. Oke. Karena kalau enggak, yang akan terjadi adalah pihak yang mempertemukan ini akan nggak dapat justifikasi untuk melakukan bisnis di Indonesia. Di Indonesia. Makanya setelah kita kita mengikuti aturan yang ada di Indonesia, itulah peraturan Bitcoin satu persatu kan keluar kan. Kita bisa lihat sekarang kalau kita bicara Bitcoin itu kita ada namanya pajak final. Pajak final. Pajak final untuk kripto itu salah satu terobosan yang paling baik yang terjadi di tahun 2022 ini. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK 68. Di mana semua transaksi kripto di Indonesia sekarang ada pajaknya dan sifatnya final. Jadi seperti di pasar saham. Ya. Kalau orang jual beli Bitcoin itu langsung kena pajaknya 0,21% dari gross. Oke. Itu bagus banget. Kenapa? Karena kalau tanpa adanya pajak itu ya, setiap kali kita transaksi Bitcoin dan kita untung, itu pajaknya 30% loh. Iya, betul. Pajaknya 30%, PPh 30%. PPh paling kecil 25%. Iya. Besar banget. Tapi sekarang dengan adanya pajak final ini, orang cuma perlu bayar 0,21%. Dan orang tidak perlu merasa bayar. Kenapa? Karena biayanya ini sudah dimasukkan ke dalam biaya exchange. Jadi otomatis semua transaksi Bitcoin yang terjadi di Indodax itu sudah bayar pajak. Oke. Jadi uangnya bersih, clean. Mau dipakai buat jalan-jalan ke Jepang lagi atau dipakai buat beli rumah, beli mobil. Udah clean ya, udah bersih. Clean, nggak perlu bayar pajak tambahan. Oke. Nah, sekarang kan berarti kan ada di exchange ini regulasinya belum tentu sama dengan exchange di luar negeri kan? Benar nggak sih? Betul, nggak tentu sama. Bahkan kalau kita bicara aturan di Indonesia itu paling berbeda. Indonesia mengatur Bitcoin saat ini di bawah Kementerian Perdagangan. Ya. Diatur di bawah lembaga namanya Bapepti. Ya. Tapi per tahun depan katanya sih sedang ada rapat paripurna dalam waktu dekat ini akan mengubah pengaturan Bitcoin nggak lagi di bawah Kementerian Perdagangan Bapepti, akan diubah di bawah OJK. Oh. Mulai per tahun depan. Oke. Jadi saat ini sedang ada pergeseran pengaturan antara Kementerian Perdagangan ke OJK ini, yang nanti akan dikeluarkan melalui RUU yang omnibus yang berikutnya. Lebih ketat dong nanti. Lebih melindungi masyarakat. Iya. Ini win untuk trader, ya mungkin sedikit berat untuk industri exchange. Iya. Karena kita akan lebih banyak compliance-nya. Betul. OJK itu segala sesuatu harus ada laporan, Betul. dia bisa mengaudit dan seterusnya, dan pastinya uang itu nggak akan mungkin bisa disimpan maksudnya ya harus ada jaminan kan, kayak bank itu kan harus ada garansi modal gitu. Betul. Kalau kita bicara mengenai di Bapepti sendiri sekarang sudah ada sebenarnya. Itu uang seharusnya ditaruh di clearing, kriptonya ditaruh di custodian, itu sudah ada. Cuma yang jadi problem pengaturan oleh Bapepti sekarang ini, lembaga-lembaga yang itu belum ada yang disahkan. Jadi mereka agak terlambat untuk mesahkan lembaga mana yang jadi penjamin rupiahnya, lembaga mana penjamin kriptonya. Karena sebenarnya kalau sudah ada lembaga-lembaga yang disahkan itu, rupiahnya juga nggak bisa dipegang. Ya. Kalau dari Indodax memang kita dari awal sudah memisahkan, ini saldo member di sini ya, ini uang perusahaan di sini. Oke. Jadi kita nggak menyentuh saldo member. Makanya kemarin waktu kejadian rame-rame itu kita langsung bilang bahwa ini loh, kita nggak menyentuh uang kalian, ini saldonya ada di sini, bisa dilihat di blockchain. Dan Indodax satu-satunya exchange di Indonesia yang melakukan hal itu. Oke. So berarti bisnis modelnya exchange itu untungnya dari mana? Kita murni mempertemukan pembeli dan penjual. Dari komisi? Betul. Nah, makanya kalau kita lihat bisnis exchange ya, di tahun 2000, waktu kita mulai dulu tahun 2013 sampai sekarang, itu ada pergeseran. Ya. Kalau dulu tahun 2013, yang memulai bisnis exchange itu rata-rata orang IT. Orang IT kayak saya, orang nerd gitu. Betul. Yang kita cuma tahu, bisnis exchange adalah mempertemukan pembeli dan menjual. Ya. Kita ngambil komisi, that's it. Tapi mulai tahun 2017-18 kemarin, mulai muncul orang-orang corporate banking.
Banking ya. Banking mulai masuk ke exchange. Banking masuk ke exchange, mereka merasa bahwa cuma mempertemukan pembeli dan penjual ngambil komisi itu kekecilan. Untungnya kecil. Itu harusnya diolah duitnya. Ya, betul. Diputer. Karena kan mereka polanya namanya banker itu kan. Betul. Deposito masuk di lending lagi, dapat untung, dapat spread. Betul. Tapi itu kan malah bahaya kan? Betul. Kalau Jadi untuk di exchange. Istilahnya fractional reserve kan. Kalau fractional reserve. Ya, kalau di bank itu kan kalau kita nabung, sebenarnya uang kita kan dipakai banknya untuk dikelola ya kan? Ya, betul. Ya. Jadi bank cuma megang paling cuma 5% uang. Ya. Makanya kalau terjadi bank rush, habis banknya. Habis. Nah, kalau kita bicara exchange itu nggak boleh seperti itu, karena murni mempertemukan penjual dan pembeli. Kita ngambil komisi aja. Makanya pendapatan kita nggak terlalu besar. Oke. Nggak terlalu besar, tapi kalau kita nggak menyentuh uang nasabah, mau terjadi bank rush kayak apapun, aman kita. Karena kita cuma mempertemukan penjual dan pembeli. Oke. Nah, tapi beberapa kompetitor selain Indodax kita tahu kalau mereka juga punya background bankers kan. Iya. Jadi mereka juga ngelola dana nasabah itu. Dan itu sebetulnya sangat berbahaya ya. Risikonya cukup besar ya kalau Kalau terjadi bank rush, ya. Ya bukan hanya bank rush sih. Kalau misalnya naik turun harga, kan makanya kemarin terlalu volatil. Makanya kemarin sempat salah satu exchange yang terregulasi Bapepti kemarin ada yang tutup kan. Yang besar banget dia pasang iklan billboard di mana-mana lain sebagainya kan tutup tuh karena waktu dia dana kriptonya yang tertahan itu ya sama dia dikelola di third party tutup. Wah ya, padahal kita harus tahu seperti Indodax itu kita dana mengendap yang tidak boleh kita sentuh itu ada berapa triliun rupiah ya, lebih dari 10 triliun sih dana yang mengendap di Indodax yang kita nggak sentuh. Kostum coba bayangkan kalau dana itu dibungakan 1% aja. Iya. Itu kan sudah berapa ratus miliar. Iya. Tapi kita nggak melakukan itu. Karena kita tahu kalau kita melakukan itu, kita ada resiko. Iya. Dan Gila itu tidak disarankan gitu. Makanya beberapa exchange yang kemarin besar-besar sempat tutup karena dana yang triliunan itu dikelola. Oke. Ada nggak exchange yang bangkrut? Berapa tahun ini? Banyak dong. Yang terakhir FTX kan juga bangkrut karena mengelola dana nasabah. Jadi dia modelnya itu uang masuk ke mereka, uang itu dikeluarkan lagi. Nah kalau FTX itu kejadian ekstrim banget. Jadi dia biaya operasionalnya kan besar. Ya. Dan dia melakukan banyak eksperimen. Jadi dia menggunakan kas perusahaannya, dia menggunakan dana membernya untuk eksperimen dan untuk menjalankan perusahaan. Oke. Nah, kemudian kan dia nggak punya uang nih. Yang dia lakukan, kemudian dia punya token namanya FTT, ya. Token FTT-nya sama dia dijadikan jaminan. Oke. Seperti ini loh. Seperti kalau di saham, orang jadi TBK, kemudian sahamnya dijadikan jaminan, kan bisa itu. Bisa. Kena bunga gitu kan. Nah, yang dilakukan sama, ya. Sama seperti Elon Musk lah. Elon Musk kan juga menjaminkan saham Teslanya, kemudian dia hidup dari uang jaminannya itu kan. Betul. Nah, kalau yang dilakukan FTX, dia menjaminkan FTT tokennya, kemudian FTT tokennya dijaminkan, dia kemudian dapat uang dari jaminan itu. Tapi di saat bersamaan, ternyata kemarin ada serangan dari salah satu kompetitornya kan. Ya, dari CC, dari Binance, men-tweet masalah FTX, masalah FTT ini. Sehingga yang terjadi, harga FTT ambruk. Begitu harga FTT ambruk, itu ke-liquidate. Keambil ya? Ke-liquidate. Jadi secara otomatis kejual di market. Iya. Karena yang dijaminkan jadi ke-liquidate, otomatis mereka tidak punya jaminan apapun. Sehingga waktu orang withdraw nggak bisa withdraw. Duitnya nggak ada. Karena sudah ke-liquidate di market. Iya. Wow. Itu nyetak duit sendiri, duitnya dijual, habis itu yang actual punya koin nggak ada nilai sama sekali berarti ya? Betul. Jadi dia nyetak ngeprint token sendiri, tokennya dijaminkan sebuah jaminan, ternyata jaminannya itu kemudian ke-likuidasi. Serem. Jadi istilahnya kalau Anda punya rumah ya, sertifikatnya dijaminkan di bank. Lalu kemudian ada masalah nih, bank ketakutan, langsung rumahnya dijual sepihak. Betul. Jadi kita udah nggak ada, aset kita udah hilang. Ya, secara otomatis asetnya hilang. Wah, serem ya. Ya. Serem ya. Nah, jadi di Indonesia mungkin nggak melakukan itu?
Kalau kita bicara mengenai seperti yang dilakukan Indodax ya, Indodax itu kan kita nggak menyentuh dana nasabah, jadi kita nggak nyaminin aset member, kita nggak nyaminin rupiah, jadi itu nggak akan terjadi. Tapi kalau kita bicara kompetitor yang lain, saya nggak tahu ya, apakah mereka artinya sebetulnya bisa dong. Bisa dilakukan itu sama Bisa. seperti kita memperlakukan exchange ini sebagai apa namanya, ada reserve pool atau ada financial pool ya. Saya punya exchange, beli dolar dari masyarakat, dolarnya diputar. Tapi kan itu kan udah jelas ya, jual beli. Ya. Betul nggak ya? Jadi kalau kita, makanya kemarin semua exchange kan diharapkan melakukan proof of reserve. Proof of reserve itu artinya kita menerbitkan alamat-alamat kripto tempat kita punya kripto, sama mereka dicek apakah sesuai atau enggak. Nah, kita makanya dari Indodax kemarin kita menerbitkan proof of reserve. Ini loh alamat-alamat kripto yang kita punya. Di luar nggak ada. Gimana? Di luar Indodax nggak ada yang di luar kompetitor Indodax di Indonesia, mereka belum ada yang mau melakukan. Belum ada kan? Belum ada. Iya. Baru Indodax yang melakukan. Tapi kalau di luar negeri, Binance sudah melakukan, Coinbase sudah melakukan, beberapa exchange yang global terpercaya sudah melakukan. Ya, jadi dari kita di Indonesia kita mau mengawali lah. Kita harapan kalau nanti di Indonesia, kalau nanti ke OJK kan berarti harus ada garansi ya. Garansinya apa? Jaminannya apa? Nah, kalau misalnya dilakukan oleh OJK, harapannya sih OJK menerapkan proof of liability. Jadi bukan cuma proof of liability. Jadi yang terjadi adalah seharusnya member deposit itu di-match-kan dengan proof of reserve. Wah, gile, udah kayak bank. Kayak bank. Ya, jadi statusnya jelas bahwa ini 100%. Udah kayak bank ya. Ya. Tapi sekarang yang terjadi di exchange di luar negeri itu mereka cuma melakukan proof of reserve. Belum proof of liability, karena proof of liability lebih kompleks, lebih repot, auditnya lebih jelimet lah. Apalagi koinnya banyak, terus naik turunnya juga harus dilaporkan. Oke. Nah, sekarang kalau di luar negeri atau di tempat lain selain di Indodax, orang beli Bitcoin. Uangnya masuk ke Indodax atau ke exchange. Lalu saya pegang koin di wallet. Koin itu bisa dipakai nggak? Koin itu bisa dipakai. Kalau koin itu punya fungsinya. Tergantung nih, kita bicara koin apa dulu. Kalau kita bicara mengenai Bitcoin, dia kan fungsinya cukup banyak ya. Tapi kalau kita bicara token-token yang nggak punya fungsi, ya nggak bisa dipakai. Oke. So, let's say saya beli Bitcoin. Bitcoin berarti kan ada fungsi. Nah, dari walletnya di Indodax, itu bisa ditransaksikan ke wallet lain? Bisa dong? Bisa dong. Betul ya? Tapi kalau yang lain gimana? Token-token lain yang kita beli, apa contoh token? Ya, misalnya contohnya yang terkenal kan di Indonesia, Dogecoin. Ya, Dogecoin. Dogecoin kalau beli di Indodax mau dipakai bisa juga, karena Dogecoin dia punya aplikasi-aplikasi yang memang menerima Dogecoin. Tapi kalau kita bicara mengenai token-token yang memang sifatnya masih sangat kecil ekosistemnya, kayak contohnya di Indodax yang ada tuh token yang berbasiskan Singapura dolar, kita ada tuh di Indodax. Itu tokennya kecil banget. Dan tempat yang terima sedikit banget. Itu agak susah itu makanya. Jadi kalau token-token yang agak susah itu biasanya cuma buat untuk bisa dipakai untuk pengaman aset atau dianggap sebagai spekulasi. Kalau saya pribadi saya memandang kripto ini yang aman cuma dua, Bitcoin dan Ethereum. Walaupun sebetulnya Ethereum juga tidak decentralized ya. Nggak terlalu decentralized. Tapi minimal market cap-nya besar. Lebih aman, lebih liquid lah. Bicara selain token-token lain itu sifatnya buat spekulasi. Ya. Oke. Kalau token-token artis gimana? Token-token artis ini cukup dilematik ya. Karena dari awal muncul token artis, saya merasa bahwa token artis ini sebenarnya secara konsep simple. Tapi kita nggak bisa membantah artis itu adalah influencer yang sangat besar. Ya, jadi saya merasa token artis itu adalah token yang mengedukasi market tentang apa itu blockchain, apa itu kripto. Ya. Dan kita bisa melihat waktu artis-artis mulai membicarakan kripto, itu upside besar. Semua masyarakat jadi tahu, apa itu Bitcoin, apa itu kripto. Jadi itu ada positifnya. Ada positifnya. Biarpun mungkin token-token artisnya sampai hari ini belum ada yang kelihatan harganya bagus ya. Apa aja sih token artis yang sudah terbit? Anang. Yang berafiliat dengan artis ya berarti ya. Iya. Setahu saya yang sudah berafiliat dengan artis itu kan token ASIC.
ya, token ASIC. Ya, asik. Token kalau berafiliat sama Raffi kan masih dianggap artis ya. Raffi. Biarpun dia Raffi itu sekarang apa di ya? bisnis. VCG. 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 Oke. VCG. Jadi dia bikin basisnya di apa namanya? Basisnya di game platform. Oke. Ya. Terus di Indonesia saya dua ini ya, ASIC dan VCG. Kalau Leslar? Leslar belum masuk di Indodax. Oh. Ya. Untuk bisa masuk ke Indodax syaratnya apa? Nah, kalau untuk masuk ke Indodax kita melihatnya dari 3 faktor. Yang pertama, projectnya seberapa bagus. Oke. Kalau project yang benar-benar bagus, solid secara teknologi, kita akan masukkan. Ya. Harus bayar nggak? Nggak harus bayar. Yang pertama nggak harus bayar. Oh. Kalau benar projectnya bagus, kita happy banget. Kita ngelihat projectnya bagus, teknologi solid, malah kita ngelisting duluan. Oke. Nah, tapi yang kedua, community base. Community base kita ngelihat komunitasnya berapa besar. Nah, token artis itu masuk komunitas base. Oke. Kalau dia memang punya fansnya besar banget, itu kita harus listing. Nah, yang ketiga ini komersial. Oke. Kalau komersial, ya jelas lah. Komersial artinya itu menguntungkan Indodax, menguntungkan mereka, itu kita listing. Oke. Nah, kita lihat dari 3 kriteria ini. Jadi kita waktu mau listing di Indodax, kita mau listing 3 jenis ini berganti-gantian. Oke. Kita lihat mana yang kira-kira memang secara produk bagus, mana yang secara komunitas bagus, mana yang secara komersial oke. So, kalau mau bikin exchange harus punya modal besar atau enggak? Dulu nggak. Dulu dulu bikin enggak? exchange nggak. Tapi kalau sekarang ya. Kenapa? Karena secara regulasi bikin exchange kalau sekarang itu memerlukan capital requirement yang diminta itu kalau nggak salah 80 miliar sekarang. Kalau nggak punya 80 miliar, tidak diizinkan mendapatkan izin oleh Bapepti. Oke. Ini mungkin di OJK malah diperketat lagi nih. Mungkin bakal jadi 100 miliar lebih. Indodax sendiri kalau secara capital kita di atas 200 sih. Ini untung Oscar ini orangnya tidak gelap mata. Kalau kayak yang punya robot trading uang 100 miliar, 200 miliar, 1 triliun itu udah dilariin ke luar negeri. Ya itu sempat ada jokes di tahun 2017 silam ya. Dia mengatakan sama saya, teman lama saya, dia bilang, Oscar, kenapa kamu nggak lari aja sih? Kamu lari aja kan sebenarnya sudah bisa pensiun ya, sudah bisa pensiun menghilang gitu. Cuma kalau pendapat saya, manusia tuh cuma punya satu currency yang benar-benar bernilai, yaitu namanya. Currency ini nggak bisa digantikan apapun, dan currency ini kalau rusak, ya ini sudah kita nggak berguna, hidup kita sudah nggak berguna. Ya walaupun kita punya banyak uang, tapi nama kita nggak baik, ya nggak aman lah pergi kemana-mana ya. Buat apa kita hidup dalam pelarian, mau nyebrang ke negara aja susah banget. Bener. Mau ketemu orang harus pakai topeng gitu kan. Buat apa hidup seperti itu kan ya. Oke. So jadi konsep exchange ini nggak sama dengan exchange money changer ya. Jadi di mana kita harus nyetok dolar, kalau ada orang yang mau beli kita punya, nggak gitu ya kalau Jadi kalau kita bicara exchange di crypto exchange, saya lebih suka pendekatannya crypto exchange itu mirip dengan bursa efek. Sebenarnya lebih mirip bursa efek. Ya. Nah ini yang agak dilematik di peraturan Indonesia. Peraturan Indonesia itu agak kurang mengaturnya, karena bisnis crypto exchange yang seperti bursa efek malah diatur seperti broker. Ya. Padahal kita bukan broker. Kita bukan broker. Kita itu membuat sistem mempertemukan pembeli dan penjual. Jadi seperti bursa efek. Jadi ngambil berapa sih setiap transaksi? Kalau saat ini kita di Indodax kita satu pair itu 0,15. 0,15. Tapi kita mengenakannya di satu sisi. Jadi cuma 0,3. Oke. Cuma kan kita juga sekali betul, ya. Juga ada pajak kripto ya, pajak kripto yang dari pemerintah itu ya. Yang 0,21. Jadi kita mengenakannya di satu sisi 0,51, satu sisi lagi 0%. Jadi di Indodax bisa ditambah ya. Jadi 0,51 itu 0,3 sama 0,2 di. Betul. Kalau secara fee itu cuma di Indodax kenain fee cuma 0,15. Oke. Karena 0,3 bagi 2 kan 0,15 ya. Iya. Terus hari ini transaksi kripto per hari di Indonesia. Kalau di Indonesia karena datanya kan masih nggak Indodax ya. Kalau kita saja. bicara Indodax, kita per hari rata-rata di atas 100 miliar. Satu hari 100 miliar. Ya. Berapa investor kripto? Ya, kalau kita bicara mengenai transaksi tadi kan kita transaksi per bulan
sekitar 3 triliun sampai 5 triliun kan per hari. Tapi kalau kita bicara mengenai transaksi secara jumlah ya, secara jumlah Indonesia itu menarik karena orang yang trading itu banyak banget, cuma dia kecil-kecil gitu. Kecil-kecil. Jadi total trader kita mencapai 5,5 juta member. 5,5 juta Indodax saja. Indodax saja. Dan kita 99% orang Indonesia. Oke. Keren. Wow. Ya. Dan kita bisa melihat ekosistem ini terus growth sih. Jadi kita menargetkan untuk member kita pada akhirnya pada tahun 1 tahun 2 tahun ini bisa tembus ke 10 juta. Target 10 juta. 10 juta. Apa sih kegiatan yang dilakukan Indodax untuk memperkenalkan atau mengedukasi masyarakat tentang kripto? Kita punya banyak project ya. Salah satu project besar yang kita punya itu namanya Indodax Academy. Indodax Academy. Indodax Academy yang bisa diakses di YouTube kita, diakses di Spotify, diakses di semua sosial media. Kita memberikan edukasi secara gratis tentang apa itu blockchain, apa itu kripto, bagaimana cara trading, bagaimana cara mengembangkan aplikasi decentralized apps. Nah itu kita keluarkan semua di Indodax Academy dan itu gratis diakses semua orang. Oke. Jadi silahkan cari di YouTube ada. YouTube, Spotify. Kalau Anda yang senang mendengar ya audio di Spotify Indodax Academy, bagus-bagus kontennya. Thank you. Ya, keren banget. Nah, lalu apa lagi yang dilakukan? Nah, kalau selain daripada itu, kita aktif datang ke podcast seperti sekarang ini. Itu bagus banget Kan tujuannya buat edukasi juga ya. Bagus banget. Karena kita percaya sekarang ini media sudah berubah. Kalau dulu kan TV lain sebagainya. Sekarang orang lebih suka pendekatannya media stream. Oke. Ya. Ini kan sebenarnya punya podcast seperti Kostomi seperti punya TV ya, Coach. Punya TV, benar. Ini kan siaran televisi yang penontonnya memang sudah tersegmen ya. Betul. Sudah tersegmen. Ya. Rupiah mau ada rupiah digital. Itu apa bedanya dengan stable coin atau Saya salah satu yang sangat pro dengan rupiah digital. Ya. Cuma kalau waktu saya baca white papernya, konsep rupiah digital yang dibawa Bank Indonesia itu mungkin agak kurang sedikit ya kalau saya boleh komentar sih. Jadi kalau kita pelajari rupiah digitalnya secara presentasinya kan bagus banget, bahwa itu mirip seperti dalam tanda kutip mirip kripto yang bisa dipakai di mana-mana gitu kan. Bisa dipakai di mana-mana, bisa dipakai buat beli Bitcoin, bisa dipakai buat beli barang-barang atau apapun itu. Cuma kalau kita lihat white paper yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, rupiah digital itu ada 2. Ya, jadi satu yang dibeli secara grosir, secara wholesale, yang untuk B2B, ya untuk ke bank, itu benar-benar based on distributed ledger teknologi. Tapi yang kedua, yang dipakai retail. Yang dipakai retail ini sifatnya centralized. Nah, kalau sifatnya centralized, selalu nggak ada apa bedanya dengan e-money. Nggak ada bedanya dengan e-money. Ya itu mungkin memang bisa cuma dipakai wallet biasa doang. Bisa dipakai buat beli Bitcoin, tapi ya itu wallet to e-money ke Bitcoin pada umumnya. Ya. Tapi kalau kita bicara yang wholesale-nya memang DLT sifatnya. Ya. Saya sangat tertarik dengan dunia blockchain ini, sampai sekarang saya ngambil S2 di blockchain. Ngambil S2 di blockchain. Ya. Satu-satunya universitas yang nyediain jasa S2 di blockchain itu saya ambil, dan ini sudah mau selesai. Oh ya, di mana? Di Cyprus. Jadi di online. Di dunia ini saat ini yang dulu kemarin mengawali adanya program S2 blockchain cuma ada di University of Nicosia. Jadi di Cyprus ada satu universitas besar banget. Dia punya program Master of Blockchain. Yang kedua sekarang sudah mulai yang tertarik dengan agak dekat di NUS sama di MIT. Ya, karena cuma ada 3 pilihan ini, dan waktu saya kemarin belajar 2 tahun lalu cuma ada di Cyprus, ya saya ambil yang Cyprus. Dan untungnya waktu itu waktu corona kan. Iya, jadi ada waktu ya. Waktu corona, semua pendidikan itu tiba-tiba jadi online. Iya. Padahal sebelumnya universitas ini nggak mengadakannya online loh. Jadi saya merasa beruntung sekali. Online saya harus belajar. Bahkan waktu kemarin corona saya menyelesaikan studi S1 hukum saya. Wih, ya, saya jadi lawyer sekarang. Jadi lawyer. Gara-gara terlalu banyak waktu jadi ngambil. Oke. So, Oscar, melihat Bitcoin ke depan akan naik atau enggak? Atau faktor yang membuat Bitcoin akan naik itu apa sih? Saya melihat kalau kita lihat masa koreksi 4 tahun sekali ini ya, ini kita mulai masuk masa winter. Jadi masanya beli ya?
makanya saya beli tapi secara DCA ya. Kalau kita lihat tren naik turunnya dari titik tertinggi ke terendahnya, yang pertama kali kan turun 90% ya. Iya. Tahun 2012. Tahun 2017 kemarin turunnya sampai 80%. Iya. Mungkin kita memperkirakan ini turunnya bisa mendekati 80%, harganya bisa turun sampai 13.000 sampai 14.000 US dollar per satu Bitcoin. Per satu Bitcoin. Nah, kalau kita bicara turunnya seperti itu, ini masih bisa turun lagi. Tapi akan ada momentum. Biasanya setiap kali turun itu Bitcoin ada yang namanya kenaikan sedikit kan. Dia turunnya nggak langsung gini, tapi turunnya pelan-pelan naik turun lagi. Ya ini yang momentum-momentum yang bisa dimanfaatkan oleh para trader. Dan yang kedua, biasanya setelah nanti titik jenuhnya terendahnya Bitcoin akan picking up sangat cepat. Nah itu cepat banget. Iya, Apalagi nanti sebentar lagi akan ada halving berikutnya di awal 2024 kan. Iya. Nah makanya kalau kita lihat, dan itu biasanya setiap kali halving itu selalu naiknya besar-besaran. Selalu naiknya luar biasa ya. Ya, kemarin bisa naiknya bisa sampai 5 kali dalam waktu sangat cepat itu naiknya. By the way, supaya nggak bingung halving itu apa? Ini bukan financial advice ya, tapi ya bukan financial advice. Bukan ya. Disclaimer. Ini disclaimer dulu ya. Jadi kalau kita bicara halving ya, kalau kita bicara supply kripto selain Bitcoin itu rata-rata supply-nya kan keluar sekaligus, prime-nya keluar sekaligus. Ya. Jadi kayak Ethereum kan keluarnya sekaligus tuh kemarin besar banget. Keluar sekaligus, kemudian jalan lewat mining. Token-token lain juga sama. Tapi kalau Bitcoin itu prime-nya diciptakan melalui skema mining. Prime-nya, jadi koin itu keluar ke internet, diciptakan melalui skema dikeluarkan secara bertahap. Dikeluarkan bertahap melalui skema mining atau skema menjalankan server. Total Bitcoin yang akan keluar kan 21 juta Bitcoin. Yeah. Sampai per hari ini ada 18 juta Bitcoin. Pengeluarannya terjadi setiap 10 menit. Setiap 10 menit. Yeah. Dalam 10 menit saat ini tercipta 6,25 Bitcoin. Nah, nanti begitu tahun 2024 itu dipotong separuhnya. Jadi cuma tinggal 3,125 Bitcoin per 10 menit di seluruh dunia. Iya. Jadi supply-nya menipis gitu supply-nya menipis. Nah, pada saat supply-nya menipis dan demand-nya tetap, secara otomatis harga akan naik. Yeah. Karena itu sudah hukum ekonomi lah. Kalau demand-nya tetap, supply-nya menurun, harga akan naik. Nah, pada saat itu terjadi, biasanya akan terjadi momentum yang didukung oleh market, sehingga membuat harganya naik secara tiba-tiba karena terjadi penyesuaian. Nanti lama-lama turun lagi sih. Kayak sekarang lagi turun lagi nih, penyesuaian demand supply kan. Jadi turun sampai 90%, habis itu picking up lagi. Apalagi setelah halving, stoknya supply-nya berkurang dan akan berlanjut terus seperti itu ya. Betul. Nah ini saat ini kan kita sudah turun di level 60%-an lah, hampir ke 70. Nah kalau saya lihat sih paling turun sedikit lagi sampai ke 14.000, 13.000 US dollar, baru kemudian bisa picking up. Jadi ada, kalau si Warren Buffett bilang, wah Bitcoin akan go to zero, percaya nggak? Itu tergantung plus minus ya. Yang saya khawatirkan sebenarnya kalau goes to zero itu yang saya khawatirkan adalah quantum computer. Quantum computer. Jadi Bitcoin apakah mungkin goes to zero? Possible, sangat possible apabila secara teknologi quantum computer tercipta untuk retail, untuk yang lebih murah. Karena kita harus tahu cara kerja teknologi Bitcoin itu menggunakan enkripsi. Dan quantum computer adalah komputer yang mampu untuk menjebol enkripsi dalam waktu singkat. Tapi quantum computer kalau benar-benar ada, itu yang kacau bukan cuma Bitcoin. Yang kacau adalah semua teknologi enkripsi. Termasuk HTTPS, termasuk sistem keamanan perbankan, itu akan teruji. Akan diuji mati-matian. Nah, tapi quantum computer untuk sampai ke tingkat retail saya nggak tahu kok NSA sudah punya apa enggak ya. Mungkin ya. Saya nggak tahu, karena quantum computer theoretically possible dibuat, tapi secara praktek nggak bisa dibuat. Nah, kalau kita sudah bicara quantum computer itu sudah ada, itu akan jadi big challenge buat Bitcoin. Kalau Bitcoin nggak bisa adjust enkripsinya ke teknologi berikutnya. Iya. Sebetulnya kalau rupiah digital yang wholesale, yang based on B2B, kenapa nggak pakai XRP aja? Mungkin karena pilihan daripada Bank Indonesia, dia ingin memilih sistem yang netral,
sistem yang netral, yang tidak terlalu bergantung kepada third party manapun. Oke. Kan kalau kita bicara blockchain, kita bicara DLT itu kita bisa memandangnya melalui 3 sisi kan. Yang pertama adalah private blockchain yang dipakai seperti Bank Indonesia. Yang kedua itu adalah hybrid. Yang ketiga itu adalah public blockchain. Kalau public blockchain seperti based on Ethereum, Bitcoin atau XRP lain sebagainya. Ya, kalau kita sudah bicara, Ripple itu hybrid maksudnya. Nah, kalau kita sudah bicara mengenai penggunaan oleh negara, biasanya mereka memang lebih prefer private. Kenapa? Karena node-nya lebih dikontrol oleh negara itu. Jadi kalau ada apa-apa dengan blockchain-nya, negara bisa langsung take over. Gitu. Ya, tapi ini sekali lagi jadi menimbulkan pertanyaan sebenarnya. Buat apa pakai blockchain? Buat apa pakai blockchain? Buat apa pakai blockchain? Tapi di satu sisi blockchain memang punya kelebihan untuk memudahkan sistem auditnya, memudahkan transparansinya. Jadi ada positifnya sih. Betul. Ya tapi ya nanti ya kita lihatlah, mungkin bisa mengurangi korupsi juga ya. Kan yang buat retailnya masih centralized ya. Retailnya enggak, kalau full. Ya kan, tapi kalau wallet sih udah jangan ngomong lah itu. Tapi kalau kita bicara full ya, kalau full decentralized, mungkin yang salah satu tantangan BI adalah untuk industri e-money sih. Karena kalau kita pikir ya, udah hilang itu harusnya. Semua rupiah digital, semua decentralized, lalu e-money ngapain gitu kan? Ya e-money udah balik ke sana, udah harusnya udah nggak ada gunanya, udah nggak ada gunanya. Makanya mungkin itu alasan kenapa mereka membuat untuk retailnya centralized. Kasihan, e-money nanti bisa mati. Ya, industrinya harus diprotek kan. Betul. Wah, Oscar, thank you so much. Hari ini, kalau ada pesan nih buat teman-teman yang hari ini mau investasi di kripto, apa kira-kira pesannya? Saya kira kalau mau investasi di kripto, paling baik di saat sekarang adalah kita beli dalam jumlah yang rutin dan tetap, atau DCA. Jadi jangan punya uang 1 miliar dibeli sekaligus, atau punya uang 100 juta dibeli sekaligus. Tapi pergunakan misalnya bulan ini pakai 10 juta dulu, bulan besok 10 juta, bulan besok 10 juta, secara rutin. Jadi kita akan mendapatkan harga yang terbaik. Itu akan lebih solid rata-rata harga yang kita dapatkan daripada kita beli sekaligus. Oke. Dan token atau koin yang direkomendasi mungkin tidak bisa direkomendasi oleh Oscar ya. Karena apa namanya? Karena ya disclaimer kan, takutnya kalau rugi, kalau untung nggak bagi-bagi. Kalau rugi dimarahin. Kalau rugi dimarahin. Tapi kalau mau belajar, otomatis harus belajarnya di Indodax Academy. Betul, ya. Tapi kalau pendapat saya, kalau ditanya masalah token, saya memilih bukan financial advice ya. Selain Bitcoin dan Ethereum, saya memandang token-token lain sebagai alat spekulasi. Alat spekulasi. Ya itu Anda harus riset sendiri gitu loh. Cari informasinya dan belajar sendiri. Jadi tidak mengambil greater fools theory. Ya, jadi nyari orang yang lebih bodoh lagi untuk beli harga yang lebih tinggi. Thank you Oscar. Thank you Kostong waktunya. Mantap. Thank you so much. Sampai ketemu lagi next pertemuan lain ya, Oscar ya. Oke. Teman-teman, thank you so much belajar apa hari ini. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan.